Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في آيات الأخرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang jutaan nikmatnya telah kita rasakan, jutaan karunia-Nya telah kita nikmati, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan yang mendorong kita meninggalkan aktivitas kita saat ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan sebuah apel besar umat Islam setiap pekan sekali. Dan Allah pun senantiasa memerintahkan kita meninggalkan aktivitas kita yang lain, termasuk jual beli, hanya untuk berkumpul menjalankan salat Jumat berjamaah yang menjadikan sikap bersama umat Islam, sehingga umat Islam akan senantiasa bersatu baik dalam kata maupun perbuatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada tauladan kita sekalian, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, merupakan rukun dari salah satu rukun khutbah. Khatib berwasiat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya bagi kita sekalian, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah bukan pangkat kita, bukan harta kita, bukan popularitas kita, tapi di hadapan Allah yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan ini adalah bagaimana sikap umat Islam menghadapi bahaya LGBT. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu ada seorang selebritis yang mengundang dalam podcastnya pelaku dari LGBT. Ini tentu mengundang respon para habaib, para ulama, para asatid. Karena sepertinya LGBT setelah itu akan menjadikan sebuah legal. Terlebih di mana kedutaan Inggris yang ada di Jakarta
mengibarkan bendera pelangi dalam memperingati kelahiran LGBT itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham betul bagaimana kita seorang manusia menghadapi atau mensikapi perilaku yang seperti itu. Sebagai manusia ini tentunya, kalaulah kita membiarkan ini terlebih menjadi dilegalkan, maka ini adalah merupakan ancaman bagi punahnya manusia. Jadi sebenarnya LGBT bukan hanya musuh umat Islam, tapi adalah musuh umat manusia. Karena ketika itu terjadi, ketika itu dilegalkan, ketika semua orang melakukan itu, maka tidak akan terjadi lagi lahirnya manusia-manusia berikutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini bukanlah kita senantiasa menghormati karena itu kan hak-hak individu, itu kan hak-hak yang dijamin kemanusiaannya. Ini tentunya sangat keliru. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak asasi kita hormati, hak asasi harus dilindungi. Apabila hak asasi itu tidak mengancam kepunahan manusia. Tapi ketika hak asasi itu mengancam kepunahan manusia, maka ini tentunya sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah ada para ulama, para habaib, para asatid yang menyampaikan keras terhadap perilaku ini, bukan berarti membenci orang yang melakukannya. Tapi ini adalah merupakan karena sayangnya para asatid, sayangnya para habaib, sayangnya para ulama daripada kepunahan manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat seorang anak kecil yang ia sedang bermain api, kemudian orang tuanya menghindarkan api tersebut, maka si anak itu akan teriak, "Ayah jahat, ayah tidak sayang kepada saya." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru para ulama, para asatid, para habaib menyampaikan itu dengan lantang, menyampaikan itu dengan keras. Ini adalah bentuk sayangnya. Jangan sampai di antara kita terjerumus kepada perilaku seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sebagai umat Islam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah meluluh lantahkan, Allah melaknat perilaku yang dilakukan oleh kaum Sodom. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tentunya harus kita fahami. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman." Ketika kamu melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu, rubahlah dengan kekuasaan kamu. Inilah salah satu gambaran penting di antara umat Islam, yang mana umat Islam yang taat, umat Islam yang baik harus punya kekuasaan agar bisa mencegah kemungkaran. Salah satu contoh di sebuah provinsi yang mana tempat legalitas seks yang begitu luar biasa didemo oleh para habaib, para asatid, bukan hanya ratusan bahkan ribuan, sulit untuk ditutup. Tapi tatkala gubernur punya kepentingan, gubernur yang senantiasa menginginkan sebuah provinsi itu menjadi lebih baik,
maka ia senantiasa menghapusnya dengan cukup tanda tangan. Ini gambaran saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mengharamkan politik, saudaraku yang mengharamkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Yuk kita berpikir, karena dengan kekuasaan kita bisa mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastati fa bilisani. Apabila enggak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan haramnya tentang LGBT, khususnya kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah kita menyampaikan kepada keluarga tentang bahaya itu, jangan sampai di antara keluarga kita senantiasa menjadi perilaku pelakunya. Maka sampaikan juga ke masyarakat kita. Fa in lam yastati fa biqalbi. Oh, itu berat ternyata, harus berbenturan dengan yang lain, maka dengan hati. Dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam kebenaran, untuk istiqomah dalam keislaman, sehingga kalaupun nanti Allah mewafatkan kita, wafatnya dalam husnul khatimah. Barakallahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita semua berada dalam sebuah kapal, sebuah perahu, ada di antara kita satu atau beberapa orang melubangi perahu itu, melubangi kapal itu. Di antara kita semua berdiam diri, maka ketika perahu itu karam, ketika kapal itu tenggelam, apakah yang tenggelam hanya orang-orang yang melubangi perahu itu? Apakah hanya orang-orang yang merusak perahu itu yang akan tenggelam? Tentunya semua yang ada di kapal itu, termasuk yang berdiam diri melihat orang lain merusak kapal itu, dia pun akan tenggelam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah al-Islam yang ibarat pesawat. Kapal ini mempunyai dua sayap, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan hanya menyeru kepada yang kebaikan, tapi juga mencegah dari yang munkar. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari perilaku yang Allah senantiasa larang, perilaku LGBT yang membuat orang pelakunya akan dilaknat oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah membukakan mata hati para pemimpin kita untuk jelas menolak adanya pelegalan LGBT di bangsa dan negara yang kita cintai ini, yang notabene adalah dimerdekakan dengan Allahu Akbar, teriakan Bung Tomo membangkitkan umat
untuk senantiasa mengangkat senjata melawan penjajah. Artinya negara ini didirikan berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah para founding father kita yang senantiasa tahu betul bahwa kemerdekaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebuah dokumen undang-undang pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni khilaf dan salah kami ya Rabb. Kuatkan keimanan akidah kami ya Rabb. Luruskan akidah anak dan keluarga kami ya Rabb. Kumpulkan nanti kami di surgamu, tempat yang kami rindukan ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami ya Rabb untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan ke dalam mata hati kami, mata hati para pemimpin kami ya Rabb, untuk melihat bahwa yang haram itu haram, yang terlarang itu terlarang. Berikan kekuatan kepada kami dan para pemimpin kami ya Rabb untuk bisa menghindari perbuatan yang haram dan terlarang. Karena begitu banyak orang yang tahu perbuatan itu haram tapi justru melakukan perbuatan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami ya Rabb dan kepada anak-anak kami ya Rabb kekuatan untuk istiqomah menjalankan salat. Ya Rabb, selamatkanlah anak-anak dan generasi kami ya Rabb dari perilaku bebas dan juga pergaulan bebas dan narkoba. Ya Rabb, jauhkan anak-anak kami dari perilaku yang membahayakan diri dan juga bangsa ini juga agamanya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu mendirikan salat, bagi yang perempuan yang selalu menutup aurat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.